Selamat malam, Bu MC. Sudah boleh dimulai ya, Bu Lisan. Terima kasih. Ya, baik. Halo Bapak Ibu semuanya, suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Oke, baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Salam berbahagia. Sangat berbahagia sekali saya Lisan, perkenalkan pada malam hari ini bisa menemani Bapak Ibu semuanya kembali dalam acara Komunitas Pemula Vegetarian. Ya, dan tentunya kali ini dengan topik yang lebih seru lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Saya mewakili juga seluruh tim untuk selalu mendoakan Bapak Ibu semuanya beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat, penuh berkah dan bahagia selalu. Nah, sembari menunggu peserta lain yang akan masuk, saya akan membacakan topik kita pada malam hari ini, yaitu anemia, zat besi, dan plant-based diet. Nah, di mana pada akhir sesi, seperti biasa juga, Bapak Ibu semuanya bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita secara langsung atau melalui chat. Jadi boleh raise ya, pencet raise hand, dan boleh langsung mengaktifkan mic-nya ya. Nah, sebelum kita memulai acara kita, mungkin ada baiknya marilah kita mengambil sikap terbaik kita, menenangkan hati, dan kita bersama-sama memanjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami persilakan Bapak Tekyang dari grup 3 untuk dapat memimpin doa bersama kita. Silakan Pak. Tulisan, mungkin Ya, Pak ada halangan di itu ya, di jaringan. Atau saya bacain aja deh. Boleh. Saya kira, maaf saya kira saya punya jaringan yang jelek, jadi nggak kedengaran suaranya. Memang nggak ada suara ya? Oke, enggak ada masalah. Iya. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Boleh dipimpin oleh Pak Joni ya? Ya, oke. Alam dan segala isinya diciptakan melalui makasih maha keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami mencintai kehidupan kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris, berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Joni. Selanjutnya kita akan memulai acara kita seperti yang kita ketahui. Pada zaman sekarang semakin banyak orang yang menerapkan pola hidup sehat, pola hidup vegetarian. Namun pasti sebagian besar dari kita, apalagi yang pemula-pemula vegetarian pasti bingung, apakah benar dengan vegetarian gizi kita akan selalu tercukupi? Konon katanya, pasti Bapak Ibu udah sering dengar, katanya kalau orang vegetarian itu biasanya lebih rentan anemia karena kekurangan zat besi dan kesulitan sumber vitamin B12 yang banyak terkandung dalam ikan dan daging. Nah, gimana sih menerapkan pola makan plant-based diet atau vegetarian dengan gizi yang seimbang dan supaya kita tidak kekurangan nutrisi dan tetap terjaga kesehatannya. Nah, akan kita bahas pada malam hari ini dan tentu saja saya tidak akan sendiri. Telah hadir bersama kita narasumber kita bisa kita lihat di slide seorang dokter dari Bangka Belitung yang ahli dalam gizi yang sudah sering menjadi pembicara pada seminar Indonesia Vegetarian Society dan Vegan Society of Indonesia. Mari kita sambut
Dr. Fendi Selawan MGizi. Selamat malam Pak Fendi, Dr. Fendi. Selamat malam Pak. Belum masuk suaranya ya. Dr. Fendi, boleh di-unmute panitia, boleh dibantu unmute Dr. Fendi ya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat Ya. malam Dok, suaranya baru masuk. Ya, selamat malam. Suara saya jelas ya? Ya jelas Dok. Oh ya, oke. Saya screen sebentar ya. Ini langsung mulai atau perkenalan dulu? Boleh. Sebelumnya terima kasih ya Dok, udah berkenan meluangkan waktunya ya. Jadi Bapak Ibu sebelumnya karena nanti akan ada pemadaman listrik di Bangka ya Pak ya. Jadi kita mungkin lebih, dokter mungkin mohon maaf kalau nanti terputus ya Dok ya. Ya. Ya, kita angkat cepat aja. Selamat malam semuanya, kita mulai saja ya, MC ya. Boleh silakan, Oh, ya. waktu dan tempat kami persilakan Dr. Fendi. Oke, biar nggak lama-lama kita mulai saja. Kali ini saya sangat bahagia dan senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman saudara semua di komunitas pemula vegetarian ya. Dulu kan kita sudah ngomongin tentang gizi makro dan mikro. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang salah satu gizi mikronya, yaitu zat besi. Ini penting banget karena dari dulu kalau orang yang mau vegetarian, banyak sekali ditakuti, kemudian ada lagi isu-isu yang macam-macam, bahkan oleh komunitas kesehatan juga, dari dokter, dari ahli gizi, dan lain sebagainya. Kalau kita bervegetarian, terutama yang wanita, itu akan rentan terkena anemia, kurang besi, ya. Banyak lagi yang lainnya seperti kurang B12, kurang protein, dan kalsium, dan lain sebagainya. Kita akan bahas dari yang paling sering dulu, yaitu anemia kurang gizi, kurang besi. Langsung saya share screen-nya. Ya, kita mulai. Semoga bisa jelas ya. Ini judulnya anemia, zat besi, dan diet nabati. Ya. Ya, kita mulai saja. Apa sih sebenarnya anemia itu? Ya. Anemia itu sebenarnya adalah kurangnya sel darah merah yang sehat dalam tubuh. Bisa bentuknya yang berubah atau memang jumlah selnya yang kurang. Ya. Kemudian fungsi sel darah merah itu yang paling penting adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh kita oleh hemoglobin. Nah, ini ya yang paling sering jadi pembicaraan kalau kita terkena anemia. Dok, hemoglobin saya, HB saya rendah, HB saya rendah, ya. Tapi hemoglobin yang rendah belum tentu karena kurang zat besi, ya. Jadi itu menjadi poin kita yang malam ini. Hemoglobin yang rendah belum tentu kurang zat besi. Banyak penyebab yang lain. Oke, ini gimana jumlah kasusnya yang anemia di dunia? Ternyata banyak sekali loh, 1,6 miliar. Sekitar ya, kira-kira ini ada sekitar 1,6 miliar penderita anemia di dunia. Bisa macam-macam, bisa karena anemia zat besi, bisa karena yang lain juga, karena anemia penyakit kronis, infeksi, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, wanita dan penderita sakit kronis lebih rentan. Wanita kenapa lebih rentan? Karena memang ada siklus menstruasi ya, ada kehamilan, persalinan, dan itu pasti membutuhkan lebih banyak zat besi dan vitamin yang lain. Nah, ini ada penyebab anemia. Yang paling sering adalah produksi selnya yang menurun. Karena apa? Karena kurang zat besi. Ada sekitar 50% jumlah kasus. Sekitar ya. Jadi setengahnya lagi itu bukan karena kurang zat besi. Kemudian kurang folat.
ini folat yang B9 ya. Jadi folat sama dengan vitamin B9. Kemudian kurang vitamin B12. Folat dan B12 ini sangat penting untuk membantu pembentukan sel darah merah, tidak cuma zat besi. Kalau kurang folat dan B12 juga akan anemia, tapi bentuknya lain, bukan anemia zat besi, tapi anemia namanya megaloblastik. Agak istilah medis sedikit ya. Kemudian kurang hormon gondok. Nah, ini penting juga. Kalau kita kurang hormon gondok atau hipotiroid, itu biasanya juga akan terganggu proses pembentukan sel darah merah kita. Kemudian kurang hormon pembentuk sel darah merah ini juga sering terjadi pada orang yang sakit ginjal kronis. Oke, nah kemudian, kerusakan selnya meningkat. Jadi penyebab anemia itu ada dua macam. Yang pertama adalah selnya yang produksinya menurun, kemudian kerusakan selnya meningkat. Yang pertama menstruasi, ini jelas ya. Kemudian luka saluran cerna. Ini banyak sekali pasien saya juga ya yang datang ke praktek gitu mengeluh anemia, kemudian ini dia tidak vegetarian ya, mengeluh anemia, kemudian makannya bagus, baik semua segala macam, badannya juga normal, tapi ya dia ada keluhan kalau BAB-nya hitam, ya BAB-nya hitam. Nah itu ciri khas kalau ada luka pada saluran cerna. Biasanya karena sering konsumsi obat anti nyeri untuk penyakit sendi. Jadi mesti lebih hati-hati ya. Kemudian endometriosis, ini penyakit itu ya, kandungan ya. Kemudian gangguan liver dan limpa. Ini juga sering terjadi ya. Kalau kita kena penyakit liver atau limpa, ini justru akan membuat lebih rentan terjadi anemia. Kemudian persalinan, ini juga ya pasti. Kalau orang yang habis melahirkan pasti kan banyak kurang darah ya. Kemudian talasemia, ini penyakit kelainan juga pada sel ya, sel darah merah juga. Kemudian perdarahan, ini karena kecelakaan ya, operasi dan lain sebagainya ya. Kemudian operasi, ini penting sekali. Jadi tidak cuma menstruasi dan lain sebagainya, tapi juga ada perdarahan, operasi dan lain sebagainya sebagai penyebab anemia. Nah, gejala umum anemia besi itu apa saja? Yang paling sering tampak pucat. Ini gejala umumnya belum pasti. Jadi jangan semua orang pucat dibilang anemia besi. Kemudian terasa dingin. Ini merasa pasiennya sendiri, bukan kita. Kemudian sering merasa capek, lelah. Tapi ada penyebab yang lain. Lelah ini masih gejala umum saja, bukan gejala khas ya. Kemudian sulit konsentrasi, ini juga sering. Kemudian kelainan lidah. Ini lidahnya bisa bentuknya pucat dan lain sebagainya, dan ya gampang pingsan. Nah ini. Jadi semua ini kalau kita sering mengalaminya, kemudian memang ada resiko untuk anemia ya, cobalah periksa ke dokter ya, atau minimal diperiksa HB-nya berapa. Nah, ini tanda umum anemia zat besi. Sel mudanya rendah. Sel muda itu pada saat kita periksa darah lengkap, itu biasanya ada yang namanya sel muda atau retikulosit namanya. Itu kalau kita anemia zat besi biasanya akan rendah. Karena memang pembentukan sel darah merahnya akan berkurang jauh. Nah, HB yang rendah gimana sih? Yang pria dan wanita ternyata beda banget ya. Biarpun jarak cuma 1 gram per desiliter, tapi beda. Pria itu dibilang anemia kalau di bawah 13. Kalau wanita di bawah 12, kemudian yang hamil itu di bawah 11 gram per desiliter. Kemudian, bentuk selnya kecil dan pucat. Ini juga sangat khas sekali untuk anemia zat besi. Kalau kita cek sel darah merahnya, itu bentuknya kecil banget, pucat banget. Nah, itu khas untuk anemia zat besi. Kalau kita kurang folat atau kurang B12, biasanya bentuk
selnya itu akan gede, beda ya, akan lebih besar, kemudian gede-gede lah pokoknya. Nah, ini juga detak jantungnya meningkat. Ini akibat dari anemia. Karena kan kita hemoglobin itu fungsinya, Hb itu fungsinya untuk mengantarkan oksigen. Kalau oksigennya kurang, otomatis jantung kita akan lebih banyak, lebih keras bekerja, sehingga akan meningkat detak jantungnya ya. Kemudian kelainan liver dan limpa. Biasanya limpanya dan livernya membesar, kayak orang kena penyakit DBD, kena malaria, dan lain sebagainya. Malaria juga bisa bikin anemia. Ya. Nah ini, yang paling penting protokol penanganannya. Diagnosis yang benar oleh dokter. Jangan cuma karena Hb-nya rendah langsung dibilang anemia zat besi. Belum tentu. Tadi kita balik ke awal ya. Kalau orang yang kurang zat besi itu cuma sampai 50% dari jumlah kasus yang anemia. Ya. Diusahakan oleh dokter yang paling ahli, biasanya dokter penyakit dalam, konsultan penyakit darah dan kanker atau KHOM ya. Kemudian kalau anemia ringan itu yang paling penting harus diatur dietnya oleh ahli gizi. Jadi ya, kalau teman-teman sekalian ada yang anemia, baik itu yang vegetarian atau yang tidak vegetarian atau keluarganya ya, itu kalau masih awal ditemukan langsung ke ahli gizi ya. Harap maklum kalau dokter biasanya agak kurang kuliah tentang gizi, jadi jangan memang agak sedikit ya. Jadi harus ke ahli gizi dulu. Kalau dokter pasti langsung dikasih tablet minum atau langsung kasih suntikan atau transfusi biasanya. Karena memang untuk mengatur dietnya nggak mudah, agak sulit ya. Kemudian plus tablet minum, biasanya yang paling sering dikasih adalah Ferrous Fumarat, karena itu yang paling bagus penyerapannya. Ada lagi yang tipe lain ya, besi sulfat dan besi glukonat, tapi yang paling sering, yang paling bagus adalah besi fumarat. Kemudian, oh ya, yang untuk tablet minum ini tidak gampang ya, karena efek sampingnya banyak. Bisa BAB-nya warna hitam, kemudian mual, muntah, kemudian nyeri perut dan lain sebagainya. Jadi untuk toleransi dan kepatuhan pasiennya agak sulit ya. Makanya ada tablet minum yang terbaru mungkin yang tidak banyak menimbulkan BAB hitam ya. Kemudian kalau sudah Hb-nya rendah sekali di bawah 7 sampai 8, kemudian berjalannya berat sampai pucat, gampang pingsan, kemudian sesak napas dan sebagainya, itu langsung transfusi. Transfusinya ya sel darah merah. Yang paling sering dikasihnya bentuknya PRC atau ion dextran ya. Kemudian nah ini vitamin C 500 mg setiap konsumsi zat besi. Ini dulu dibilang kalau kita konsumsi vitamin C 100 mg saja sudah bisa menaikkan sampai 60% penyerapan zat besi. Tapi baru tahun ini 2021 ternyata studi analisisnya menyatakan kalau kita konsumsi vitamin C dan zat besi pada orang yang memang kekurangan zat besi itu tidak banyak berpengaruh. Mau ditambah vitamin C atau enggak, sama saja penyerapannya. Karena memang kalau orang yang kekurangan zat besi, biasanya penyerapannya akan diatur oleh tubuh kita menjadi lebih banyak. Beda dengan orang yang normal, zat besinya. Jadi memang tubuh kita ini pintar sekali. Kalau kita memang kekurangan suatu zat gizi, seperti mineral, kemudian vitamin, maka dia akan mengatur supaya penyerapannya lebih banyak di dalam usus kita. Oke? Jadi, tapi nggak ada salahnya untuk minum vitamin C, ya. Kemudian yang ini ya, hindari teh dan kopi. Ini bagi yang ada anemia, kemudian sering minum teh dan kopi, kalau bisa dihindari. Kalau memang masih mau juga minum teh dan kopi, sebaiknya diminum pada saat antara waktu makan, bukan saat makan. Ya, dan banyaknya sampai 2-3 gelas per hari saja. Kalau untuk teh, untuk kopi 1 gelas saja. Jadi jangan minum teh dan kopi setelah makan atau sebelum makan ya, jadi bahaya.
Pertama bagi yang ada anemia. Kalau yang normal saja sih mungkin enggak. Hindari kalsium yang tinggi. Ini terutama yang suplemen ya. Jadi mesti hati-hati bagi yang konsumsi suplemen. Inilah yang saya maksudkan sebagai bahaya minum suplemen sembarangan tanpa saran dari dokter atau ahli gizi. Biasanya akan membuat zat besinya akan tidak terserap dengan baik. Teh dan kopi juga sama. Teh kopi ini mengandung namanya polifenol tanin, itu sangat bisa mengganggu penyerapan zat besi. Jadi dikhawatirkan kalau kita makan makanan yang mengandung zat besi, itu akan terhambat penyerapannya di usus kita. Kalsium juga sama. Kalau makanan gimana? Kalau makanan mungkin tidak terlalu ya, tapi kalau kalsium yang suplemen itu sangat-sangat mengganggu. Ya, termasuk yang zinc juga, zinc, magnesium, tembaga dan lain sebagainya. Itu karena bentuknya sama mineralnya itu dengan kalsium, dengan zat besi kita, karena dia berkompetisi untuk masuk dalam tubuh kita. Kalau kita minumnya suplemennya banyak dosisnya, kalsiumnya juga tinggi sekali, maka semua zat besi yang kita makan akan terganggu penyerapannya. Nah, ini anti gizi nabati. Ini yang paling sering kita menjadi kontroversi juga. Kalau kamu vegetarian, kemudian kamu tidak makan daging, biasanya penyerapan zat besinya akan berkurang sekali, kemudian belum lagi ada anti gizinya seperti asam fitat, kemudian tanin, ya. Memang itu sangat bisa mengganggu penyerapan zat besi, tapi bisa dikurangin dengan cara apa? Direndam, ya, kemudian direbus. Kalau yang asam fitat biasanya dengan fermentasi bisa, ya. Kemudian penuhi B12 dan asam folat. Ini penting karena untuk membentuk sel darah merah yang sehat tidak cuma butuh zat besi, tapi butuh protein, ya, butuh B12 dan folat. Karena hemoglobin itu terdiri dari dua, hem dan globin. Globin itu adalah protein. Kalau kita kurang proteinnya justru sel darah merahnya nggak bisa terbentuk dengan normal. Nah, ini zat besi ya. Kebutuhan pria yang dewasa sekitar 9 mg. Sedikit ya. Tidak banyak loh ini. Kemudian kebutuhan wanita yang dewasa ini 18 mg, 2 kali lipatnya. Coba dibayangkan. Kalau yang hamil mungkin lebih banyak lagi dari sini, 3 kali lipatnya. Kalau menyusui turun lagi menjadi 9 mg per hari ya untuk dewasa. Sumber makanannya apa? Yang paling sering bayam, ya, kacang-kacangan, semua kacang-kacangan termasuk almond, kemudian apa lagi ya, kacang kedelai, kacang merah dan lain sebagainya, ya. Tapi itu ya, direndam dulu, kemudian direbus, kalau bisa difermentasi kayak tempe ya, kayak apalagi tuh, miso, kemudian macam-macam yang sudah difermentasi ya. Lentil ini kacang yang bentuknya kecil sekali atau seed ya. Kalau folat gimana? Folat itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah folat alami, namanya folat FOLATE. Kemudian ada lagi yang namanya folic acid, itu yang sintetik biasanya. Jadi yang lebih bagus adalah yang folat alami dari makanan. Nah, kebutuhan kita itu sekitar 400 mikrogram per hari. Kalau hamil ditambah 200 mikrogram, ditambah jadi 600 ya. Kemudian menyusui tambah 100 mg jadi 500 mikrogram per hari. Nih, asam folat dengan folat itu beda ya. Kalau yang asam folat biasanya dari sintetik, kalau folat dari alami ya. Sumber yang paling bagus adalah asparagus, alpukat, kol, bayam, selada. Jadi kalau yang vegetarian jangan khawatir kekurangan zat besi ini, zat folat ini. Karena memang kita sangat kaya sekali dengan sumber makanan tinggi folat. Oke. Jangan khawatir. Kemudian B12
Ini juga sering jadi kontroversi dan pembicaraan di mana-mana. Kalau kamu vegetarian nanti B12 kamu akan berkurang, menurun, kamu jadi kekurangan. Ternyata kita kebutuhan dewasanya cuma sedikit sekali, 4 mikrogram per hari loh. Ya, bahkan ada yang bilang 3 mikrogram ya. Kemudian sumber yang paling bagus tuh tempe yang kering ya, kemudian sereal yang difortifikasi, ragi nutrisional yang difortifikasi. Namanya nutritional yeast. Banyak dijual kok, atau makanan-makanan yang difortifikasi. Kayak susu kedelai, susu almond, kemudian susu beras ya. Banyak kok di luar negeri dijual seperti ini. Dulu saya waktu masih tinggal di Eropa ya. Ini sering saya melihat banyak sekali makanan yang difortifikasi. Susunya, terutama susu kedelainya, menteganya juga, margarinnya, hampir semua makanannya yang kemasan tuh difortifikasi dengan vitamin D karena mereka kurang sinar matahari di sana. Nah ini promosi dikit ya. Ada buku baru yang baru terbit. Ini saya tulis sendiri ya. Bisa didapatkan di Google Play Store dan Playbook. Kemudian ini isinya itu teknik praktis diet pelasingan badan dari Federasi Obesitas Dunia yang terbaru ya. Jadi lebih praktis ya. Jadi nggak usah yang bertele-tele. Kalau tertarik untuk mencoba untuk diet, biar nggak salah dietnya dan fatal akibatnya, bisa dicoba dilihat ya reviewnya gimana, kemudian bukunya gimana, murah harganya sekali. Kemudian ada banyak kontroversi gizi yang terbaru yang ditulis dalam buku ini. Ini halaman cuma 100 lebih, 120-an ya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan diajukan di sini atau boleh inbox ya ke Instagram saya @drfendi. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dr. Fendi. Sharingannya sangat bermanfaat sekali dan pasti pengetahuannya baru untuk kita semua ya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh raise hand dan mengaktifkan mic ya. Sembari saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya dokter ya. Dok, ini ada pertanyaan. Dokter, setelah makan bersih, saya merasa lemas, cepat lelah, dan tensi saya sebelumnya 100/60, sekarang 89/50. Saya makan Hemobiun, saya lebih segar. BAB saya lebih lancar, namun berwarna hitam. Apakah sebaiknya saya teruskan, atau adakah saran yang lebih baik? Untuk anemia, tadi saya sudah jelaskan dari awal ya, anemia dengan tekanan darah rendah itu beda. Tadi HB-nya berapa? Maaf MC. HB dari yang 100 ya, tensinya ya, 100/60, lalu sekarang 89/50. Oh, itu bukan anemia namanya, itu namanya hipotensi atau tekanan darah rendah. Kalau anemia harus diperiksa HB-nya minimal. Kemudian untuk periksa HB juga belum tentu karena zat besi. Jadi untuk minum zat besi tanpa pemeriksaan hemoglobin atau HB itu kurang tepat biasanya ya. Jadi memang perasaannya bisa saja mungkin enak ya, karena mungkin efek psikologis, sugesti dan lain sebagainya. Saran saya lebih baik diperiksa hemoglobinnya karena nggak mahal, gampang sekali ya. Bahkan ada alat yang bisa diperiksa di rumah dengan ditusuk di jari saja udah ketahuan berapa HB-nya. Kalau HB-nya rendah silahkan ke dokter atau ke rumah sakit ya. Diperiksa lagi namanya apa ya? Namanya sel darah merahnya apakah menurun tidak, kemudian periksa cadangan besinya. Nah, biasanya dokter yang tahu itu. Kalau memang cadangan besinya turun, nah itu pasti namanya anemia zat besi dan baru diberikan terapi tablet minum seperti maaf ya ngomong merek Sangobion dan lain sebagainya ya. Itu. Tapi kalau cuma darah rendah itu tidak bisa dengan
tablet minum zat besi, tidak ya, itu berbeda sekali. Kalau darah rendah biasanya itu karena pengaruh pompa jantungnya yang memang tidak terlalu kuat sehingga tekanan darahnya rendah gitu. Baik, semoga cukup menjawab ya. Dok, mungkin saya mungkin sedikit sebagai orang awam ya, apalagi kan banyak orang yang mungkin beranggapan apakah darah rendah dengan anemia itu kan kadang-kadang suka dianggap sama ya. Nah, jadi kamu anemia ya, kamu darah rendah ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih detail dari sisi kesehatannya, bedanya darah rendah sama anemia itu seperti apa? Apakah anemia itu udah pasti darah rendah, atau apakah darah rendah udah pasti anemia? Kalau darah rendah kan tekanan darah ya. Iya. Hmm. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ya. Kalau anemia itu memang sel darah merahnya yang bermasalah, kurang atau memang jumlahnya kurang atau memang bentuknya yang tidak normal. Tapi kalau darah rendah itu tekanannya karena pompa jantungnya yang bermasalah atau memang lemah, ya, atau tekanan di jaringan kita yang jauh itu berkurang, jadi makanya rendah tekanan darahnya, namanya hipotensi kalau orang manggilnya. Tapi kalau yang anemia ya anemia karena HB-nya yang kurang, karena sel darah merahnya yang bermasalah. Tapi kalau yang darah rendah itu HB-nya kemudian bentuk sel darah merahnya normal-normal saja. Berarti Jadi, orang darah rendah belum tentu anemia ya? Atau belum tentu. Kalau orang anemia udah pasti darah rendah, Dok? tidak Umumnya. tidak Belum tentu ya, juga ya. tidak. Berarti ini sesuatu yang berbeda ya. Kadang saya sering orang disamakan gitu. Ya, jangan sampai salah lah ya. Itu sangat-sangat penting sekali, jangan sampai salah. Tapi memang ada yang berbarengan karena memang dia ada anemianya juga, jantungnya juga Darah pompanya rendah kurang juga. bagus ya. Jadi jangan terlalu, pokoknya itu berbeda. Kemudian juga terapinya juga beda. Bahkan yang darah rendah itu susah di terapi, kecuali untuk terapi olahraga saja. Kalau pakai obat kayaknya agak sulit ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Dari Bu Sally. Tadi ada disampaikan kata fortifikasi itu artinya apa ya, Dok? Oh ya. Fortifikasi itu artinya diperkaya. Biasanya diperkaya dengan zat besi, zat yang sudah dibuat, bukan dari hewan langsung atau dari tanaman langsung. Kalau dulu memang iya, tapi sekarang sudah banyak perkembangan, kemajuan teknologi, jadi ganti menjadi mineral atau vitamin yang dibuat sintetis ya, secara teknologi untuk menambah ya vitamin dan mineral yang terkandung dalam makanan. Biasanya fortifikasi itu dalam makanan. Yang paling sering dari susu, kemudian mentega, margarin, sereal ya. Itu yang paling sering difortifikasi. Artinya diperkaya dengan vitamin dan mineral yang dibuat. Itu. Baik. Pertanyaan dari berikutnya ya, dari Warna Ci. Dokter, saya mau tanya, sebelum saya menjalankan pola makan vegetarian, setiap 3 bulan sekali saya bisa donor darah karena HB mencukupi. Saya sudah 5 bulan vegetarian dan kemarin pas mau donor HB-nya kurang. Apa ada efeknya ya dengan pola makan yang saya ubah? Dulunya saya jarang juga makan daging-dagingan karena nggak terlalu suka juga. Sekarang malah saya sangat banyak makan sayuran, tempe, dan tahu. Bahkan kacang-kacangan juga biji-bijian. Nah, itu apa pengaruh, Dok, dengan setelah 5 bulan vegetarian malah HB-nya turun? Itu gimana tuh, Dok? Apa polanya salah? Gini, biasanya kalau orang yang vegetarian, bagi yang vegan ya, tiba-tiba langsung kurang zat besinya ya, itu biasanya bukan karena karena pola makan vegannya, tapi mungkin saja ada karena penyakit. Nah, untuk kalau kita yang vegan dan vegetarian, kalau masih pola makannya seperti yang sebelum vegan, sebelum vegetarian, itu bisa risiko juga terkena kekurangan mineral dan vitamin yang lain juga, termasuk zat besi, kalsium, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau makannya benar, pola makannya seperti
gizi seimbang ya. Jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Seperti isi piringku yang kemarin saya jelaskan di slide yang gizi makro dan mikro. Jadi setiap makan harus seperti itu. Kalau kurang, ya artinya memang bisa lama-lama bisa kurang zat besinya. Ya, kemudian apa namanya untuk donor darah, ya sebelumnya mungkin saja bagus, tapi setelah dicek mungkin HB-nya kurang ya. Coba dievaluasi lagi gimana pola makannya. Memang harus ke ahli gizi ya supaya lebih gampang ya. Bisa lebih tepat. Tapi yang paling sering kalau orang yang vegetarian dan vegan, memang ada penelitiannya di Indonesia. Sekitar berapa ya? 50-an% gitu orang yang vegan ya bisa karena anemia, kemudian tapi karena pola makannya salah. Ya. Jadi selama kita makannya benar, pola makannya benar, kemudian kebutuhannya semua terpenuhi, saya rasa tidak akan gampang untuk terkena anemia. Itu. Baik, semoga cukup menjawab ya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan di Bu Rasel. Dr. Fendi, kalau kanker apakah boleh makan ragi nutrisional? Kanker apa ini? Udah jelaskan? Nah, itu mungkin ada kanker ya. Mungkin dari Bu Rasel mungkin boleh ditanyakan kembali ya nanti ya. Lebih detail kankernya kanker apa, mungkin lebih detail ragi nutrisional itu maksudnya seperti apa tuh? Gini, itu bentuknya serbuk bubuk sih bentuknya ya. Bubuk tapi itu tidak mengandung zat besi, tapi kebanyakan ragi itu difortifikasi tadi dengan zat besi B12 dan lain sebagainya ya. Jadi pilihlah yang ragi nutrisional yang difortifikasi. Untuk kanker justru yang paling sering yang berbahaya untuk kanker justru bukan makanan-makanan seperti itu, tapi makanan-makanan yang kayak junk food ya, kayak makanan-makanan tinggi minyak, tinggi lemak ya, tinggi garam, tinggi gula dan lain sebagainya. Kalau makanan-makanan seperti itu biasanya kalau dalam jumlah yang biasa dan cukup tidak masalah dengan penyakit kanker. Baik, dokter, ini ada Bu Titin Sulastri ya. Raisnya boleh langsung dinyalakan mic-nya ya, Bu, untuk bertanya langsung ya. Silakan Bu Ya. Titin. Ya, saya mau bertanya, 2 hari yang lalu di kaki saya ada warna apa kayak yang dipukul gitu, kayak yang kejedor. Warnanya teh coklat biru-biruan gitu. Memar ya, Bu ya. Nah, memar, terus di tangan juga ada. Itu waktu itu juga sering ya kayak gitu. Tapi setelah saya kemarin pegan saya hampir sebulan, nah nanti tanggal 13 sebulan. Tapi ada lebih banyak gitu. Kenapa ya itu? Mau tanya dokter. Makasih. Biasanya itu emang ada halo? Ya, Halo. ya, itu biasanya ada masalah di pembekuan darahnya. Jadi bukan karena masalah makanan ya. Justru kalau makanan itu yang vegan banyak mengandung vitamin yang K ya, itu bagus untuk pembekuan darah. Kemudian belum lagi yang lainnya juga bagus ya. Yang sering kena penyakit seperti itu biasanya memang dari awal sudah ada ya, tapi sejak jadi vegan mungkin kebetulan akan lebih banyak. Tapi kalau bisa dievaluasi lagi gimana pola makannya ya. Selama kita makannya banyak, tercukupi ya zat gizinya, semua yang mineral, vitamin yang kita butuhkan biasanya akan lebih gampang terpenuhi justru. Bahkan yang tidak vegan itu lebih sulit loh memenuhi vitamin dan mineral, karena vitamin dan mineral itu banyak terdapatnya pada makanan nabati, bukan makanan dari non nabati. Oke, kemudian kalau yang memar itu biasanya coba diperiksa lagi.
Yang paling sering adalah masalah pembekuan darah memang. Ya. Ya. Hmm. Dokter mau boleh bertanya lagi, saya mau tanya juga, kan saya asam uratnya juga tinggi. Nah, kan kalau makan kacang-kacangan tempe kayak gitu, apakah asam uratnya akan tambah tinggi atau gimana? Makasih dokter. Ya, yang dulu ya, pada waktu tahun berapa ya, 2000-an ya, kalau orang asam urat pasti dokternya akan selalu bilang jangan makan kacang, jangan makan tahu tempe ya. Dulu ya, tapi sekarang ternyata penelitiannya yang terbaru ya, tahun 2020 ya, itu studi analisis menyatakan kalau ternyata asam urat tuh bukan dari kacang-kacangan penyebab utamanya, tapi dari makanan laut, kemudian makanan tinggi lemak dan tinggi gula, yang terutama yang fruktosa. Jadi mesti hati-hati, jangan selalu menyalahkan kacang-kacangan ya, tidak selalu. Jadi kalau makannya dalam jumlah yang cukup itu masih oke saja. Kebetulan ya, semua jenis kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu itu kategori asam uratnya itu semua cuma sampai sedang dan ringan, bukan yang tinggi. Tapi kalau makanan laut, kemudian makanan yang berlemak kayak jeroan, ya, daging, semua itu tinggi sekali asam uratnya. Jadi jangan selama masih makannya jumlahnya wajar, itu tidak masalah dengan asam urat. Terima kasih dokter. Ya. Baik, semoga menjawab ya Bu Titin ya. Kami Ya, lanjut ke makasih. pertanyaan berikutnya ya dok. Dok, apakah benar terong tidak boleh dikonsumsi bersama dengan jamur? Apa ada penelitiannya gitu dok? Terong. Saya juga baru tahu. Gini ya, kalau terong itu kelompok tanaman yang nightshade ya, sama dengan kentang itu yang banyak zat anti gizinya juga kalau nggak dimasak. Jadi lebih baik memang harus direbus, kemudian direbus dengan matang ya, supaya tidak menghambat penyerapan zat gizi yang lain. Kemudian kalau tadi apa? Jamur. Jamur. Jamur itu juga. Kaki jamur, kemudian shiitake dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya tidak ada penelitiannya ya. Terong dengan jamur itu nggak boleh dimakan sama-sama atau tidak. Tapi yang pasti kalau jamur itu kan kandungan banyak mengandung protein, kemudian karbohidrat, ada lagi namanya sorbitol. Jadi masih hati-hati ya bagi yang ada masalah pencernaan, jadi harus lebih dibatasi makan jamurnya. Baik, jadi mungkin belum fix lah ya apakah boleh dimakan dengan terong dicampur begitu ya dok ya, belum ada penelitian secara langsung ya. Belum, yang pasti harus dimasak dengan sempurna ya. Baik, pertanyaan berikutnya ya, Dokter Fendi, tadi folat alami dari makanan salah satunya adalah kol. Kalau orang yang punya gas dan asam lambung, berarti selain kol apalagi yang harus dihindari? Gas, ini nih. Kalau yang orang ada gas biasanya namanya IBS ya. Ini juga sering jadi masalah ya, penyerapan zat besi. Pokoknya yang masalah banyak penyakit pencernaan pasti akan terganggu penyerapan zat besinya. Dari mulai kalsium, zat besi, zinc, magnesium, dan lain sebagainya. Jadi memang lebih sulit memilihnya. Karena memang kebanyakan sayuran ya yang mengandung zat besi, kemudian kacang-kacangan itu semuanya menghasilkan gas. Jadi bisa bikin sakit perut dan lain sebagainya, kembung ya, dan lain sebagainya. Jadi mesti lebih dijaga pola makannya ya. Ada lagi ya, halo, kecil suaranya ya katanya. Halo, masuk suaranya dok. Masuk ya, ya. Saya kira kecil suaranya. Yang pasti ya, kalau yang memang ada asam lambung dan gas ya, diusahakan makan makanan yang memang rendah gasnya ya. Caranya gimana? Sebenarnya ada yang namanya aplikasi ya,
itu namanya FODMAP ya. Itu dari Monash University. Itu dia meneliti semua makanan ya, itu berapa gramnya dan berapa gas yang dihasilkannya. Jadi berapa gram yang dianjurkan, berapa gram yang tidak dianjurkan. Itu sangat bagus sekali, bisa di-download di Play Store, tapi itu versi yang berbayar sekitar 70 ribuan gitu ya. Tapi itu bagus sekali bagi yang ada penyakit gas ya, asam lambung, itu sangat bagus, membantu sekali. Oh ya, dalam buku yang tadi saya promosikan, saya ada menyinggung masalah penyakit asam lambung dan penyakit gas ya, pencernaan. Saya juga banyak bikin diet untuk penyakit-penyakit itu ya. Oke. Jadi bisa dicari di FODMAP Monash University. Ini dia. Monash ya. University FODMAP. Ya. Itu bisa dicari di aplikasinya ya, boleh ya. Karena emang setiap makanan itu beda-beda. Ada yang rendah ininya gasnya tapi sorbitolnya tinggi. Itu juga bisa bikin gasnya. Ada yang ininya rendah tapi itunya tinggi juga. Jadi dia menghitung semuanya ya. Jadi kita nggak kecolongan. Kalau untuk yang sayuran yang rendah gasnya, nah apa ya, seperti zat besi ya. Bayam masih oke, kangkung masih oke ya, karena itu termasuk yang rendah gasnya ya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Dok, pria dengan tekanan darah 100/80, apakah itu termasuk anemia? Terima kasih, Dok. Nah, ini balik lagi nih, apakah Ya, tadi saya jelaskan lagi ya. berbeda? Darah rendah dengan anemia itu berbeda, kemudian tidak harus selalu berbarengan. Ada yang orang cuma anemia saja, tidak darah rendah, ada yang darah rendah saja atau tidak anemia. Tapi ada yang dua-duanya, tapi tidak terjadi berbarengan. Dan beda penyebabnya, dan beda juga terapinya. Beda obatnya ya. Kemudian tadi yang 100/80 itu masih batas bawah normal ya. Jadi 90 sampai ke bawah itu yang masuk rendah untuk pria. Ya. Baik, jadi mungkin disarankan cek HB lagi ya untuk mengetahui anemia atau tidak ya, Dok ya. Ya. Nah, malam dokter, kalau ginseng apakah bisa untuk menaikkan zat besi? Ginseng? Gini, kalau ginseng itu kan itu termasuk herbal ya. Jadi bukan makanan sebenarnya itu ginseng itu, tapi herbal. Jadi mesti lebih hati-hati. Pertama yang ginseng ini campur dengan jenis ginseng yang lain, dengan komposisi yang lain. Biasanya ginseng dijual dengan gabungan, tidak cuma itu saja. Bahkan ginseng yang biasa saja, yang asli, yang original, itu ya belum ada penelitian tentang hubungannya dengan zat besi. Tapi yang paling pasti dari makanan. Karena kalau makanan itu tidak menyebabkan kelebihan. Kalau kita minum suplemen, kalau sembarangan ya, tanpa tahu dulu kita benar-benar nggak anemia, biasanya bisa bikin macam-macam, gejala pencernaan, kemudian bisa kelebihan juga. Zat besi namanya hemochromatosis. Kalau orang ada penyakit ini, kalau kelebihan zat besi bisa macam-macam. Jantungnya berdebar, dan lain sebagainya. Oke. Itu aja. Baik, pertanyaan dari Bu Marlina. Izin bertanya, Dokter Fendi, terima kasih sebelumnya. Apakah seorang hipotiroid yang konsumsi levothyroxine 100 mcg setiap hari, sudah berkonsumsi selama 5 tahun, apakah ada kemungkinan bisa melepas obatnya dengan pola diet plant-based? Diet plan. Oh ya, bisa saja ya. Tapi mesti pelan-pelan, jangan langsung tiba-tiba dilepaskan ya. Jadi mesti harus dikontrol rutin dulu ya, berapa hormon gondoknya atau hormon tiroidnya. Karena memang diet yang baru dilakukan pada saat sudah ada penyakit itu lebih sulit
Jadi saya di buku itu menyarankan kalau memang harus diet, belajarlah dari sekarang sebelum sakit. Karena penyakit akan lebih sulit lagi. Bahkan banyak yang nggak berhasil dietnya karena memang sulit kemudian menyiksa sekali karena memang kita lagi sakit disuruh diet lagi ya. Karena memang untuk yang minum levothyroxine itu butuh penyesuaian. Jangan langsung stop tiba-tiba ya. Apalagi dikurangin dosis tanpa saran dokter ya. Jadi mesti hati-hati. Cobalah konsultasi dengan ahli gizi langsung ya. Kemudian tanya pendapatnya gimana, diserahkan semua hasil labnya, kemudian dilihat gimana kondisinya, apakah memungkinkan untuk diturunkan dosis levothyroxine-nya pelan-pelan, kemudian diberhentikan ya. Gitu. Baik, jadi mungkin lebih baik lagi dikonsultasikan ke ahli gizi setempat biar lebih detail kondisi kesehatannya ya dok ya. Oh, Dok, iya. ini ada pertanyaan. Saya sudah hampir 3 minggu tiba-tiba rambut rontok parah. Bisa 100 helai setiap harinya. Apakah ini karena anemia, kurang zat besi, atau mungkin ada gejala tiroid? Rambut rontok, dok. Tidak secara langsung sih. Tapi yang paling sering rambut rontok tuh karena memang kulitnya kering, kemudian kurang vitamin biasanya. Vitamin B yang paling sering. Vitamin B1, B2, B6, B12, kemudian lagi ya, B5 juga, kemudian vitamin E juga. Jadi coba dipenuhi semua vitamin E dan vitamin B itu. Vitamin E dan vitamin B ya. Berarti belum tentu anemia ya. Tidak. Dokter izin bertanya, apakah kurang tidur dapat menyebabkan kekurangan HB? Misalnya pas besoknya udah mau donor, malamnya kurang tidur. Tidak secara langsung ya, tidak secara langsung. Itu karena HB pembentukannya itu tidak cuma sehari ya. Jadi sel darah merah itu pembentukannya bertahan sampai 120 hari. Jadi kalau kita mau donor darah malamnya bergadang ya, kita akan capek rasanya kan. Itu bukan karena HB-nya kurang, bukan karena memang hormon fit kita tidak keluar dengan sempurna atau hormon pertumbuhan namanya. Karena tidur itu mengeluarkan hormon pertumbuhan saat kita tidur malam. Kalau itu kita nggak tidur ya nggak fit kita, bukan karena HB yang kurang, karena sel darah merah dibentuk 120 hari umur hidupnya. Jadi sekali dibentuk ya tetap ada. Gitu. Baik, jadi bukan karena begadang tiba-tiba membuat HB jadi drop ya. Kalau gitu terus sapam-sapam pada HB-nya turun semua. Iya. Sapam begadang. Yeah. Oke. Dokter, saya sudah cek HB lengkap, retikulosit, HB elektroforesis, gambar darah tepi. Sepertinya semuanya normal, cuma HB rendah saja 13. Tapi saya ada bengkak di limfa di bawah dagu kanan sejak 2017. Bisa nggak kira-kira apalagi tes yang harus saya lakukan? Oh, pembengkakan di limfa, bukan limpa kayaknya. Limfa itu banyak limfa. Ya. Limfa namanya ini ya, atau kelenjar getah bening ya. Pembengkakan banyak sebabnya. Kalau orang dewasa biasanya karena infeksi dari TBC bisa, kemudian dari tumor bisa ya. Kemudian kalau anak kecil biasanya dari infeksi di sekitar kepala, di telinga, di hidung, pilek juga bisa bengkak ya. Kelenjar getah beningnya, tapi itu sementara biasanya. Kalau infeksinya berkurang atau sembuh akan berkurang bengkaknya. Kalau dewasa ya mesti diperiksa benar-benar ya. Kalau emang ada pembengkakan, kita harus curiga itu karena infeksi atau karena tumor. Gitu. Kalau infeksi yang paling seringnya tadi TBC, yang kedua adalah tumor. Jadi bisa jinak ataupun ganas. Jadi kalau jinak ya syukur ya. Kalau ganas ya mesti segera berobat. Gitu. Berarti harus dites lagi ya dok ya, tes. Iya, itu nggak ada hubungannya sama tumor, apakah ada tumor atau gondok biasa ya. Ya. Dok, hasil pengecekan MCU HB saya 9,8G/DL. Baiknya untuk menaikkan HB itu harus konsumsi apa? Dan apakah perlu dicek rutin untuk HB-nya? Thank you, dok. Ya, kalau masih 9,8 masih dalam anemia normal ya. Masih anemia ringan maksudnya. Jadi masih bisa dengan terapi diet dan minum tablet
Yang menaikkan besi ya, yang besi ya, tablet besi, tapi harus benar-benar diagnosis dulu oleh dokter, bukan langsung minum tablet besi. Ya, jadi jangan sampai kita salah minum ya, tapi nggak ada pengaruh sama sekali, bahkan bisa berakibat fatal bagi tubuh kita. Kalau emang HB-nya rendah, langsung periksa namanya MCV. Kalau MCV-nya rendah, diperiksa lagi namanya ferritin atau cadangan zat besinya. Kalau emang kurang, itu baru namanya anemia kurang besi. Kalau itu normal saja, bukan karena zat besinya kurang, tapi ada yang lain. Jadi mesti memang harus ke dokter. Jadi tidak bisa kita diagnosis mandiri, tidak bisa. Ya. Kalau anemia harus ke dokter. Nah, untuk terapi dietnya harus ke ahli gizi. Itu saran saya. Baik, Dok, apakah benar bayam setelah dimasak harus dikonsumsi secepatnya dan tidak boleh lebih dari 2 jam? Kenapa ya, Dok? Terus ada penjual makanan yang bayamnya dimasukkan ke kulkas, perbungkus begitu ya? Apakah itu aman? Ya, bukan tidak boleh, tapi kebanyakan zat besinya berkurang. Bukan zat besi, maksudnya vitaminnya. Kan di bayam juga ada folatnya, vitamin B itu ya, itu yang larut dalam air. Jadi kalau kita kelamaan segala macam yang udah hilang, kemudian zat besinya juga segala macam, kalsiumnya juga akan menurun ya. Jadi memang sebaiknya memang harus bayam itu dimakan dalam bentuk yang fresh ya. Artinya jangan terlalu lama dibiarkan ya. Bukan berbahaya, tapi memang zat gizinya akan berkurang banyak. Itu tidak berbahaya ya, cuma zat gizinya akan berkurang banyak, itu saja. Seperti vitamin B, apalagi ya, kalsiumnya, zat besi dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin yang dimaksud Ibu ini mungkin ada, kan sempat rumor ya, bahwa kalau bayam dimakan lebih dari 4-6 jam itu malah jadi racun, Dok. Jadi kalau makan katanya bisa bikin pusing-pusing, mual. Nah itu apakah mitos apa fakta tuh, Dok? Enggak. Belum pernah ada penelitiannya. Belum ada seperti itu ya. Jadi memang makanan apapun lebih cepat dimakan lebih baik ya. Iya, Baik, semuanya. Ini Bu Titin masih raise hand ya? Atau salah pencet? Bu Titin boleh kalau memang ingin bertanya langsung dinyalakan mic-nya, Bu. Oh enggak ya, mungkin salah, belum di ini ya. Kita lanjut. Dok, apakah orang dengan gejala asam lambung pantang makan buah pepaya? Oh, nggak ada masalah kok ya. Pepaya Masalah, justru bisa, itu mengandung namanya apa ya, enzim pencernaan yang namanya papain. Itu sangat penting untuk mencerna protein. Jadi kalau orang yang sering makan pepaya, kemudian itu juga banyak seratnya, terutama yang seratnya nggak larut, itu lebih gampang untuk BAB dan lain sebagainya, bisa membantu mencerna protein juga, jadi bagus, dan tidak menghasilkan gas, itu yang paling penting. baik, jadi nggak masalah ya. Dok, ini mungkin mumpung lagi bahas buah pepaya, ada yang bilang makan pepaya itu malah bikin BAB-nya susah ya, Dok? Benar nggak atau gimana tuh, Dok? Memang ada sebagian orang yang makan pepaya itu justru lebih Sembelit gitu. sembelit ya. Tapi yang pasti teori dan penelitiannya tidak ya. Karena pepaya itu dia serat yang tidak larut kebanyakan, juga ada serat larutnya. Justru bisa mengandung papain tadi ya. Kemudian tidak menghasilkan gas. Memang bagus untuk penyakit gas, juga bagus untuk asam lambung, juga bagus, kemudian untuk yang sembelit juga bagus ya. Cuma mungkin kalau kita makan serat terlalu banyak, kita harus dibarengi dengan konsumsi air putih yang banyak juga, supaya seratnya tidak bikin masalah seperti susah BAB dan lain sebagainya. Jadi harus minum air putih yang banyak juga. Dok, ini banyak pertanyaan yang kurang lebih ya mirip-mirip ya. Intinya itu seperti kebanyakan orang vegetarian itu rata-rata HB-nya rendah. Karena tiap kali mau donor itu selalu tensi dan HB-nya rendah. Kira-kira makanan apa yang membuat cepat HB-nya normal? Matilah dia main game dari tadi. Ya, Boleh lebih ya Ibu, Bapak sekalian.
Ini kalau untuk cepat naikkan HB itu kalau makanan tidak ada yang cepat. Jadi makanan harus pelan-pelan ya. Kalau mencepat harus pakai tablet zat besi atau transfusi. Itu yang paling cepat. Tapi transfusi dan tablet zat besi itu punya efek samping dan lain sebagainya. Kalau makanan tidak. Jadi saya anjurkan kalau masih anemianya masih ringan, 10-9 gram per desiliter itu sebaiknya dengan diet dan tablet zat besi kalau perlu, bukan dengan transfusi atau dengan terapi-terapi lainnya. Ya, makanan mesti pelan-pelan, jangan terlalu cepat dinaikkan karena memang butuh waktu. Untuk tablet zat besi saja kita dibutuhkan waktu sampai 4 bulan minimal minumnya. Setelah normal pun harus dilanjutkan sampai 4 bulan, sampai 3 bulan supaya cadangan zat besi kita cukup. Tidak kambuh lagi anemianya itu. Baik, mungkin ada sayuran yang alami-alami mungkin tadi ya, yang bayam-bayam, kacang-kacangan ya Ya. Dok ya. Ya, paling banyak di bayam, kacang-kacangan semua, ya, almond, kacang kedelai, ya banyak sekali itu zat besinya. Ya. Oke. Dok, kalau bayam di smoothies, di jus apakah aman, Dok? Rasanya mentah gitu. Iya, mungkin maksudnya itu ya, di smoothies kan biasanya mentah ya, di Ya, jus jadinya. Mana ya? Saya nggak menyarankan kalau sayuran tuh dimakan mentah, ya. Kalau buah-buahan masih oke karena memang tidak ada zat anti gizinya. Tapi kalau yang sayuran dimakan mentah itu saya nggak menyarankan kalau ada penyakit, terutama yang anemia. Kalau normal mungkin nggak, kalau orang normal ya. Tapi kalau ada penyakit anemia, kemudian ada penyakit gangguan pencernaan, kita makan yang mentah-mentah, yang sayurannya saya nggak menganjurkan karena memang ada zat penghambat pencernaan dalam sayuran yang mentah. Seperti bayam itu namanya oksalat. Ya, kalau brokoli namanya glukosinolat. Itu menghambat penyerapan yodium, kemudian kalau bayam oksalat menghambat penyerapan kalsium. Itu sayang. Jadi kalau kita pengen dapat zat gizinya malah hilang gara-gara kita makan sayuran mentah. Tapi kalau dari rebus, mungkin rebus setengah mateng atau agak mateng, lalu kita smoothies mungkin nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Saya jangan mentah saja, ya. Baik. Dok, mungkin selingan ya, apakah buku dokter tadi itu yang diet itu mudah kok? Apakah ada dijual di toko buku atau mungkin di marketplace? Oh enggak, itu e-book bentuknya. Bentuknya e-book di Google Play Store dan Google Playbook itu dijual kok. Harganya murah, 30 ribuan harganya ya. Jadi bisa di-download, dibaca di kapanpun, di HP juga bisa, di tablet, di komputer juga bisa ya. Jadi kalau zaman sekarang orang nggak, sebenarnya lebih condong ke e-book ya, karena gampang dibaca. Kalau bawa buku-buku tebal-tebal itu susah kayaknya. Oke, jadi boleh di-download. Mungkin kendalanya Bapak Ibu kalau Play Store kan biasanya pakai berbayarnya pakai kartu kredit atau yang lain ya Dok ya. Jadi kalau market mungkin ada wacana masuk marketplace mungkin Dok. Oh, kalau Play Store sekarang bisa pakai pulsa kok bayarnya. Bisa ya. Bisa. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu yang nggak mau ribet bisa bayar pakai Pulsa. GoPay mungkin ya. Saya nggak pernah beli yang dari Play Store. Jadi kebanyakan biasanya ada minta kartu kredit sih ya Dok ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang nggak mau ribet, yang praktis ya. Lebih gampang kok saya rasa ya. Nanti boleh di-download di Play Store atau App Store ya. Baik, Dok, sejauh mana hubungan leaky gut dengan penyerapan nutrien? Efek negatif kedelai GMO bisa dikurangi dengan fermentasi? Saya agak bingung sih, ini agak berat nih. Leaky gut. Saya baca sekali lagi ya, sejauh mana hub itu hubungan ya, sejauh mana? Mungkin yang Ibu Hayati ini kalau mau bertanya langsung lebih jelasnya lebih detail ya. Gini, saya jelaskan secara umum saja ya. Leaky gut itu kan memang teori yang menyatakan kalau memang usus kita, terutama selnya itu ya terganggu sehingga banyak zat-zat gizi kita yang terganggu juga penyerapannya ya. Ini masih kontroversi ya, penelitiannya ya. Ada yang bilang selama kita makannya tercukupi tidak masalah, tapi ada yang juga bilang kita harus mengobati leaky gut-nya dulu, baru
kita makan yang benar ya. Ada yang bilang dengan cara makan probiotik yang banyak, kemudian probiotik itu bakteri yang baik ya bagi usus kita. Kalau untuk GMO, efek negatifnya memang fermentasi sangat-sangat jadi idola ya untuk kacang kedelai karena bisa mengurangi asam fitat itu sebagai anti gizi juga, bisa mengurangi lektin dan lain sebagainya ya. Jadi bisa menambah lagi kemampuan pencernaan daripada kedelai itu. Lebih gampang dicerna kalau difermentasi. Kalau GMO sebenarnya secara umum tidak ada masalah ya. Justru penelitian yang terbaru kalau GMO yang pabrik yang bahan baku yang GMO-nya asli ya, itu selama dimakan dalam jumlah yang tidak berlebihan, tidak ada efek negatif jangka panjang. Justru ya. Kalau yang GMO ya, justru yang lebih berbahaya bukan GMO-nya, tapi makanan-makanan kayak junk food, kayak gula ya, kayak garam ya, itu kan bukan GMO ya. Tapi itu berbahaya karena bisa menghasilkan peradangan tingkat rendah. Karena akan keluar semua penyakit yang kita nggak mau sebenarnya dapat itu. Baik ya, Gitu. semoga cukup menjawab ya. Dok, HB tinggi di atas 19 biasanya beresiko stroke, apakah itu benar? Enggak lah ya. Kalau stroke biasanya ada dua ya. Saya ada jelaskan juga stroke di YouTube channel saya ya. Stroke itu ada dua. Yang pertama stroke perdarahan, ada lagi yang stroke penyumbatan. Kalau stroke perdarahan jelas karena darah tinggi, karena kelainan pembuluh darah. Kalau penyumbatan karena memang plak, karena kelebihan kolesterol, lemak darah dan lain sebagainya. Bukan karena memang HB-nya tinggi, ya. Baik ya, jadi bukan Ya. nggak mesti ya, bukan HB tinggi nggak mesti berisiko stroke ya. Dok, Ya. kalau HB-nya 11,5, apakah anemia berat atau ringan? Ringan itu. Ringan ya. Ya. Dok, apakah anemia yang bukan disebabkan oleh masalah zat gizi seperti anemia thalassemia, sel sabit, hipoplastik, aplastik bisa diatasi dengan makanan? Tentu bisa ya, tapi bukan gini ya. Kalau kena anemia plastik itu kan penyakit-penyakit yang berat termasuk ya. Bukan kalau yang terapi gizi itu kebanyakan penyakitnya masih di awal, kemudian masih ringan stadiumnya. Tapi kalau yang kayak anemia plastik, kemudian anemia thalassemia, apalagi ya anemia karena hemolitik, karena penyakit kronis itu memang perlu penanganan medis yang benar-benar intensif ya, tidak cuma karena dari gizi. Jadi jangan salah, gizi itu penting ya, tapi untuk penyakit-penyakit berat biasanya memang harus diutamakan yang medis dulu dan dibantu dengan terapi gizi ya. Kalau enggak terapi gizi gimana? Agak kurang maksimal nanti terapinya kalau memang tidak diatur makanannya gitu. Baik, mungkin boleh dikonsultasikan secara detail di ahli gizi setempat juga ya, kondisinya seperti apa lebih detailnya. Dok, ini pertanyaan, saya paling suka makan sayuran mentah seperti kacang panjang, toge, smoothies, takcoy, dan sayuran-sayuran lain secara mentah ya. Jus wortel juga. Saya ada miom dan batu empedu, dok. Apakah itu harus dihentikan? Ya, kalau memang ada masalah penyakit, sebaiknya kalau sayuran mentah lebih dibatasi, dikurangin ya. Kalau buah tidak masalah ya. Kalau sayuran mentah itu kalau orang yang normal mungkin selama konsumsinya tidak berlebihan tidak masalah. Tapi kalau ada penyakit ya, ada miom lagi, ada batu empedu, sebaiknya dikurangin atau malah diganti saja ya. Mungkin tujuannya untuk makan mentah supaya bisa mendapatkan gizi yang lebih maksimal. Tapi malah bisa kebablasan, nanti malah berkurang kalsium kita, malah berkurang zat besi kita, kemudian malah berkurang iodium yang kita konsumsi ya. Karena di brokoli ada glukosinolat, kemudian di bayam ada oksalat yang bisa menghambat kalsium, kemudian di kacang-kacangan ada lektin yang bisa menghambat zat besi juga dan lain sebagainya. Jadi selama ada penyakit sebaiknya jangan banyak makannya mentah atau malah harus dihilangkan
yang mentah-mentah itu, kecuali buah ya. Baiknya mungkin dikukus ya dok ya, kukus atau rebus ya. Ya, boleh. Dok, kalau selada dok gimana dok? Itu apakah kalau dimakan mentah juga boleh? Selada. Selama tidak ada penyakit, tidak ada masalah. Tapi hati-hati, kalau mentah biasanya kan ada bakteri juga ya. Apalagi kalau cucinya nggak bersih ya. Jadi masih hati-hati juga. Oke. Dok, rambut tipis dan rontok banyak untuk anak usia 17 tahun. Apakah karena kekurangan vitamin B dan E juga rontoknya bisa belasan, puluhan per harinya? Apakah dengan konsumsi suplemen bisa membantu? Berapa umur anaknya sih? 11 tahun? 17. 17 tahun? Ya. Memang untuk rambut nih banyak sekali sebabnya ya. Ada yang karena hormonnya, ada yang karena kulit yang kering, ada yang akarnya tidak terlalu kuat, ada yang kekurangan vitamin E, vitamin B, ada yang kurang mineral juga ya. Jadi memang coba penuhi dulu vitamin E dan vitamin B-nya. Kalau memang tidak ada berkurang, ya memang harus periksa dokter yang kulit maksudnya. Dia lebih tahu ya. Baik ya, jadi mungkin mungkin stepnya cek darah dulu ya dok ya. Cek darah kalau memang normal semuanya, baru ke dokter kulit ya dok ya. Enggak, kalau rambut enggak perlu cek darah. Ya. Oh nggak perlu ya, berarti langsung ke dokter spesialis aja ya. Spesialis kulit ya. Oke, Dokter Fendi saya mau tanya, mama saya umurnya 70, HB rendah 10, WBC 4,69 normal 4 sampai 11, HCT 32 normal 36 sampai 47, RBCS 3,64 normal 4,1 sampai 5,1, MCHC 31,3 juga normal, monocytes 8,3 juga normal. Boleh gak di advice? Nah ini mungkin gimana tuh dok? Mending DM langsung aja ya. Ya kalau umur 70-an itu memang lebih rentan kena anemia ya. Tapi ini masih anemia rendah. Anemia yang ringan maksudnya ya. Masih bisa diterapi dengan diet, kemudian dengan tablet minum besi ya. Selama harus dikonfirmasi dulu ini benar-benar karena zat besi yang kurang atau memang ada penyakit yang lain. Apakah mamanya ada penyakit kronis yang lain ya, seperti infeksi atau penyakit pencernaan ya, atau penyakit paru-paru ya, juga bisa mempengaruhi jumlah HB. Jadi memang harus diterapi sesuai dengan pasiennya, bukan otomatis harus HB rendah minum zat besi, tidak ya. Gitu. Oke, jadi masih ringan ya. Dok, bila pria usia 60 tahun sudah vegetarian lebih dari setahun, hasil pemeriksaan darahnya kesimpulannya dislipidemia. Boleh tolong jelaskan apa itu dan bagaimana pencegahannya? Ya, kalau yang vegetarian itu lebih dari setahun, hasilnya masih dislipidemia. Banyak kok yang vegetarian yang masih ada dislipidemia. Itu artinya ada masalah dari metabolisme lemaknya, kolesterolnya tinggi, kemudian LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. HDL itu kolesterol yang baik, kemudian lemak darahnya tinggi. Nah itu 3 macam itu kalau digabung bisa mengakibatkan penyakit stroke dan penyakit jantung. Nah untuk yang vegetarian dikurangin lemak, makan makanan yang berlemak yang trans dan lemak jenuh, kemudian kurangin gula, kemudian kurangin minuman yang manis-manis ya. Itu kalau manis bisa mempengaruhi lemak darah, kalau yang lemak trans dan lemak jenuh bisa mempengaruhi LDL dan HDL. Jadi memang harus coba pelan-pelan ke vegan. Kalau vegan lebih bisa membantu untuk terapi dislipidemia. Itu. Oke, dok, bagaimana untuk jaga kesehatan untuk thalassemia minor setelah menopause mulai pusing dan kadang-kadang sakit kepala? Mulai pusing dan sakit kepala. Nah, ini tanda-tanda biasanya perimenopause. Pusing, sakit kepala, kemudian mukanya merah dan lain sebagainya. Kalau ada thalassemia minor itu masih tidak terlalu parah biasanya gejalanya. Yang mayor yang lebih parah. Memang konsumsi zat besinya harus tercukupi ya. Kemudian kalsium juga tercukupi. Semua mineral yang penting bagi tubuh kita harus tercukupi. Dengan cara makannya gimana? Makannya gizi seimbang. Ya, coba dilihat di internet banyak kok yang gambar piring gizi seimbang. Ketik saja di Google
ya itu kalau bisa makan seperti itu, berapa sayurnya, berapa lauknya, berapa nasinya, berapa buahnya dalam sehari, dalam sekali makan. Kemudian kalau menopause memang harus lebih diperhatikan ya. Yang paling sering masalah itu kalsium, kemudian zat besi, kemudian apalagi vitamin D ya. Yang menopause yang paling sering itu, karena kalsium juga berhubungan dengan vitamin D. Baik dok, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin waktunya kan sudah jam 20 lewat hampir 20 ya. Dokter mau melanjutkan atau bagaimana dok? Kayaknya nanti bisa mati lampu, tiba-tiba nanti koneksinya hilang ya. Saya rasa bagi yang pengen bertanya silahkan boleh di inbox ke saya di Instagram saya @dokterfendi atau lewat panitia juga bisa, dari tim juga bisa. Kemudian bagi yang pengen lihat buku saya tadi ya bisa dicek di Google Play Store atau Playbook ya, gampang kok, bisa dibeli dengan pulsa, Telkomsel, XL dan lain sebagainya. Harganya murah sekali, 30 ribuan. Untuk pertanyaan yang nggak bisa saya jawab ya, belum sempat kayaknya, banyak sekali pertanyaannya. Silahkan di inbox saja ke Instagram ya, atau lewat panitia juga bisa. Karena masalah waktu saja, nanti kita akan ketemu lagi mungkin di lain sesi dan lain kesempatan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Saya rasa saya kembalikan ke MC-nya. Baik, terima kasih sebelumnya ya dok. Saya mewakili semua peserta di sini atas penjelasan dokter cukup padat, singkat, dan to the point, sangat cukup memberi jawaban ya bagi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih dokter atas waktunya dok. Masih menyempatkan memberikan sesi ini ya dok ya. Ya sama-sama, terima kasih ya. Baik. Sampai jumpa lagi ya, see you. Ya. Baik dok, terima kasih. Nah Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya oleh kendala waktu juga dari Dr. Fendi nggak bisa memberikan menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Maka kita harus mengakhiri sesi tanya jawab pada webinar kita malam ini. Dan terima kasih juga Bapak Ibu atas partisipasi dan antusiasnya, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan semoga bisa dijawab oleh Dr. Fendi di lain sesi ya, yang tadi Dr. Fendi. Mungkin ada yang mau direct langsung, mau bertanya ke Dr. Fendi juga dipersilakan. Nah, Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk tetap berpartisipasi dalam acara kita minggu depan pada hari Sabtu 16 Oktober ya, mungkin panitia boleh share ya, ininya ya. Ini jadwal kita selama bulan Oktober, boleh di note di kalender, jangan sampai terlewat karena bakal nyesel sendiri nih Bapak Ibu, karena bisa dilihat setiap pertemuan pasti akan banyak manfaat dan wawasan yang kita dapat ya. Nah untuk minggu depan Sabtu 16 Oktober pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, ada demo masak oleh Chef Yeni Ope ya. Jadi bagi ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang bosan makanannya itu-itu aja, apalagi baru belajar vegetarian, nah boleh ikut ini, akan ada demo masak makanan yang menarik, unik, dan tentunya pasti bergizi. Jadi biar nggak bosan dan biar makin dicinta suami ya ibu-ibu ya. Nah sebelum kita mengakhiri acara kita, marilah kita seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Satu Keluarga, karena kita bisa melihat partisipan kita sangat banyak sekali dan mungkin berasal dari aneka kota di seluruh Nusantara atau mungkin bahkan dari luar negeri. Tapi dari suku maupun daerah yang berbeda-beda, kita tetap satu keluarga. Baik, kita nyanyi bersama ya Bapak Ibu semuanya ya. Silakan di play. Hidup di bumi raya, kita bersaudara, bergandengan tangan, satu keluarga, tiada pemisah di antara kita. Bersuka cita, tertawa
bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah kita selalu bahagia. Saudara, walau beda suku dan agama, tetap rukun damai. Saudara, walau beda adat, warna kulit, kita satu keluarga. Saudara, walau beda profesi, pria wanita, kita keluarga. Saudara, indahnya hidup bersama, bersukacita, tertawa riang, kemanapun melangkah kita berbahagia. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, penuh sukacita. Kita semua saudara, dimanapun engkau berada, harmonis bahagia. Kita semua saudara, dunia satu keluarga. Baiklah, dengan berat hati, lagu Satu Keluarga tadi harus mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Fendi dapat selalu menambah wawasan kita, pengetahuan kita mengenai anemia dan plant-based diet. Dan semoga senantiasa menambah semangat kita, menambah semangat Bapak Ibu semuanya yang belum bervegetarian, mungkin tergerak hatinya untuk memulai pola hidup sehat ini. Yang baru memulai vegetarian bisa semakin semangat lagi menjalani pola hidup vegetarian. Jangan lupa ikut terus acara komunitas pemula vegetarian untuk selalu update info-info mengenai seputar pola hidup vegetarian. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Masih meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu ya. Mungkin Ibu ada yang harus menjaga anak, harus ngurus-ngurus rumah tangga, tapi masih meluangkan waktu untuk menambah ilmu dan menjalani hidup sehat ini. Baik, akhir kata saya Lisan mewakili seluruh tim panitia memohon maaf apabila masih banyak kesalahan teknis, masih banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon pamit dan sampai jumpa pada acara pemula vegetarian yang berikutnya. Salam sehat ya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, dijauhkan dari wabah yang melanda. Sampai jumpa. Terima kasih, Dr. Rita. Fendi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.